Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga sisa umur kita diberkahi dan semuanya di atas ketaatan kepada Allah dan taubat dari dosa-dosa. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti menjadi pahala. Dan selalu kita doakan agar pemimpin negara kita, siapapun yang sedang diamanahkan, diberikan hidayah petunjuk agar selalu berlaku adil dan menjalankan tugas dengan baik. Dan semoga Allah balas sebaik-baiknya terhadap apa yang telah diberikan jasanya untuk negara dan masyarakat. Dan semoga kita juga seluruh masyarakat Indonesia selalu gotong royong mendukung pemerintah dalam program-program positif. Dan juga kita selalu saling ingat amar ma'ruf nahi munkar. Dan semoga juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Malam ini teman-teman sekalian kita akan bahas dosa yang banyak dianggap remeh oleh orang. Namun Syekh Muhammad rahimahullah menekankan tentang masalah ini. Bab khusus, bab zikir tamannil ma'siyah wal hirs 'alaiha. Artinya bab penyebutan tentang berangan-angan berbuat maksiat dan bersemangat atasnya. Berangan-angan, berharap bisa mengerjakan maksiat itu. Ternyata teman-teman sekalian, nanti akan kita paparkan dan panjang lebar dalil yang ada. Walaupun beliau mengangkat 2 buah dalil, tapi ini sudah cukup mengena sebenarnya. Bukan hanya melakukan maksiatnya, baru berangan-angan saja berharap peluang dosa itu bisa kita raih dan kita betul-betul bertekad dalam hati. Di saat ada peluang kita akan lakukan, sudah cukup terhitung dosa. Dan tergantung yang kita angan-angan itu dosa besar atau dosa kecil. Kalau kita angan-angan dosa kecil, berarti dosanya juga kecil. Kalau kita angan-angan dosa besar, berarti dosanya juga besar. Ini dengan niat dan tekad ya. Bukan orang yang sekedar kalau ada kesempatan dia antara milih atau tidak gitu. Bukan. Memang dia mengatur program dalam hidupnya. Malam ini saya akan berzina, malam ini saya akan mabuk. Dan dia bertekad untuk itu. Maka ini bisa masuk dalam kategori dosa. Ini yang dimasukkan oleh beliau dalam bab ini. Jadi baru berangan-angan tapi dengan tekad yang kuat dia akan kerjakan. Mungkin dia hanya terhalangi dengan ban motornya, ban mobilnya pecah. Mungkin terhalangi hanya karena cuaca, tapi tetap dia ingin kerjakan sebenarnya. Di saat tidak ada halangan dia akan kerjakan. Sudah cukup itu. Akan menjadi bab sendiri oleh para ulama, menjadi bab dosa. Sebelum panjang lebar kita jelaskan ini teman-teman sekalian, saya ingin menitik beratkan dulu dan mengetuk hati saya pribadi, kemudian teman-teman sekalian. Kalau beribadah itu enak, indah, dicintai oleh Allah, mendapatkan pahala besar, disuka oleh manusia. Sering saya bahasakan dalam pengajian ini. Jadi seperti antum hadir di majelis ilmu seperti ini, tanpa harus melihat siapa yang mengisi materi, asal dia menyampaikan qala Allah, qala Rasul, sesuai dengan pemahaman para salafus salih dari sahabat, dari tabi'in, benar rujukannya, maka dengarkan. Tapi duduk seperti ini punya kenikmatan. Kira-kira teman-teman, kalau tidak punya kenikmatan, apa antum mau datang ke Blok M ini? Jauh-jauh, macet, parkir bayar, harus datang lebih cepat kalau mau di depan dan seterusnya. Kalau nggak ada kenikmatan tersendiri dalam hati kita, nggak mungkin kita mau datang kan? Sekarang sama juga, kalau kita lagi sholat 5 waktu, apalagi di saat antum sudah memprogramkan. Misalnya saya komitmen mulai sekarang mengejar sholat 5 waktu di masjid, azan saya akan sholat. Antum sudah komitmen dan antum jalankan, walaupun ini adalah baru usaha. Setiap azan pergi, maka ada kenikmatannya. Terbukti kenikmatannya ada, kenapa? Pada saat kita luput 1 kali sholat berjamaah, merasa menyesal nggak? Itu berarti di ibadah itu ada kenikmatannya, otomatis. Nah kenikmatan ini susah dibayar, susah dibeli, nggak bisa, nggak ada nilainya. Nilai terlalu tinggi gitu. Untuk membuat kita nikmat dalam sholat, nikmat dalam hadir majelismu, nikmat pada saat merasa kepuasan jiwa pada saat bersedekah, baca Quran, berdoa, amar ma'ruf nahi munkar, bakti sama orang tua, haji dan umrah, apa saja. Itu nilainya mahal sekali. Dan kenikmatan dalam ibadah ini akan terus bertambah. Akan terus bertambah sesuai dengan kadar bagaimana kita menjauhi maksiat. Kalau kita masih membuka pintu kemaksiatan, kadar kenikmatannya ibadah itu berkurang. Tapi makin kita jauhi kemaksiatan, maka kadar kenikmatan ibadah itu makin tinggi.
makin terasa khusyuk dalam sholat, makin terasa ingin meningkatkan kuantitas tambahan selain kualitas, tentunya kualitas sudah tidak dibahas lagi, kuantitas dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, makin kita ingin menambah kualitas sedekah kita, jam yang kita hadir dalam majelis mendengarkan majelis ilmu dan seterusnya, makin bertambah terus. Beda dengan kemaksiatan teman-teman sekalian. Kemaksiatan itu dia makin dikerjakan makin membuat sumpek, makin membuat suntuk, makin membuat pelin-pelan, tidak tahu harus berbuat apa. Ini hal yang harus difahami di awal. Jadi membuka pintu maksiat tidak ada gunanya, karena dia hanya akan mengundang murkahnya Allah, mendatangkan dosa, plus lagi memang membuat sumpuk. Tentang sholat malam, ada beberapa hadis diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib. Unik hadisnya itu. Kata Nabi SAW, siapapun yang ingin tidur pasti akan diikat oleh syaitan dengan beberapa ikatan di tengkuknya, di leher bagian belakang. Kalau dia bangun berzikir kepada Allah, maka terlepas satu ikatan. Kalau dia berwudu, terlepas satu ikatan lagi. Kalau dia sholat, terlepas ikatan semuanya. Maka kata Nabi SAW, engkau akan temukan orang itu yang lepas dari ikatan syaitan dan dia memaksakan di dalam ibadah, engkau akan temukan dia berjiwa ceria, berwajah ceria, serta juga dia akan mendapatkan semua jenis kebaikan pada hari itu. Dalam riwayat lain, nasyitan, dia akan semangat dalam hidup. Sebaliknya, kalau orang itu tidak bangun, tidak berzikir pada saat bangun tidur, tidak mau ibadah, bermaksiat kepada Allah, karena ini tentu maksiat yang membuat dia tidak bisa bangun gitu. Telinganya dikencing oleh syaitan dalam beberapa hadis yang lain, maka kebablasanlah sholat malamnya, kebablasan sholat subuhnya, maka engkau akan temukan, kata Nabi SAW, jiwanya murung, mukanya murung, dan jauh dari semua kebaikan. Dalam riwayat lain, malas. Berarti ibadah itu punya kenikmatan tersendiri dan punya banyak efek-efek positif. Tapi kesempatan ini kita akan lebih banyak menyentuh tentang masalah efek buruk daripada maksiat itu. Supaya kita berharap untuk diri saya dulu, kemudian teman-teman sekalian, udahlah selesai, yang masa lalu, masa lalu. Tapi mulai malam ini ke depan, setiap kali kami menyampaikan pengajian, sering kami sampaikan itu. Kalau ada seseorang yang hadir di sini tersentuh dengan apa yang kami sampaikan, berarti itu Allah yang ingin dia tersentuh karena hidayah dari Allah. Dan mulai malam ini ke depan, kita tidak bicara lagi ke belakang. Seorang mukmin memang harus berubah dari yang biasa menjadi luar biasa. Harus bisa begitu. Ibadah yang biasa menjadi ibadah yang luar biasa, gitu kan. Ketaatan yang biasa menjadi luar biasa juga. Begitu juga dengan meninggalkan dosanya. Baik teman-teman sekalian, saya bacakan dulu dua buah dalil yang diangkat oleh penulis di sini. Yang pertama hadis dalam As-Sahihain, dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nar." Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, jika dua orang muslim bertemu, bertarung dengan menggunakan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Saya ulangi, jika dua orang muslim bertemu, bertarung membawa pedang masing-masing, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang membunuh kami tahu, jelas dia yang membunuh, dia wajar masuk neraka. Tapi fama balul maktul, bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kok bisa masuk neraka juga? Apa kata Nabi SAW? Karena sesungguhnya dia benar-benar niat, bertekad, kalau dia tidak terbunuh dia akan bunuh rivalnya. Kebetulan kan dia terbunuh. Kalau dia tidak terbunuh dia akan membunuh nggak? Nah seperti itu. Berarti karena tekad yang kuat tadi akan mengerjakan dosa, sudah cukup terhitung dosa. Dia gagal karena tidak berhasil saja. Tapi memang dia tetap mau kerjakan. Kapan dia bisa bangkit, dia akan tetap kerjakan. Dia akan tetap membunuh. Nah di sini berarti dia akan mendapatkan dosa itu. Ini tidak masuk teman-teman di dalamnya kalau orang baru dibisikin sama syaitan. Syaitan bisikin, suruh dia berzina, suruh dia mencuri, suruh dia menggibah. Tapi antum bisikan tersebut antum tepis, antum tidak mau ikutin. Itu tidak masuk dalam masalah ini. Ini orang yang betul-betul bertekad nih. Dia betul-betul berangan-angan, berharap peluang itu terjadi pada dia.
Di poin ini saya ingin titik beratkan juga sebuah hal penting. Ingat, semua pelanggaran ada konsekuensi hukum. Antum kalau melanggar di perusahaan, ada konsekuensi hukum kan? Walaupun bisa saja dimaafkan. Tapi kebanyakan pelanggaran harus ada hukumannya. Dimaafkan itu mungkin kalau kita presentasikan 100%, 90% dihukum, 10%-nya dimaafkan. Semua pelanggaran. Ya? Antum telah datang kantor, antum tidak selesaikan pekerjaan, 10% bisa dimaafin. 90% lebih banyak hukuman. Kan begitu. Nah, kecuali kalau dalam hubungan dengan Allah SWT, ini mungkin persentase dimaafkannya bisa besar, tapi tetap ada hukuman. Tetap bisa ada hukuman. Dari poin ini teman-teman, siapapun di antara Anda yang hadir di sini, kalau pernah punya peluang berbuat dosa. Contoh, 1 tahun lalu ada peluang berbuat zina dengan lawan jenis yang kita kenal dan ada kesempatan untuk melakukan. Tapi subhanallah terhalangi. Misal tiba-tiba kita sakit, atau dia yang sakit, atau tiba-tiba putus kontak, atau. Sebenarnya kalau terjadi kesempatan itu kita akan kerjakan dan kita bertekad, itu kan bisa dosa ya. Nah, tapi poin di sini, kalau seandainya Allah menghalangi kita nggak jadi buat perzinahan itu, jangan pernah menyesali itu teman-teman saya. Jangan bilang, coba dulu saya lakukan. Paham nggak? Kenapa? Karena kalau antum melakukan, walaupun terbuka pintu taubat setelah ini karena masih hidup, tetap itu ada konsekuensi hukuman. Jadi di saat Allah menyelamatkan kita dari satu perbuatan dosa, berarti kita selamat dari hukuman dosa itu. Jadi jangan sesali. Bisa ditangkap nggak pesannya ini? Nah, jadi jangan pernah sesali kesempatan berbuat dosa yang luput. Justru syukuri karena tidak jadi. Jangan bilang, oh coba dulu saya lakukan saja. Coba dulu saya mencuri saja, saya gibah saja, saya nipu saja, saya zina saja. Enggak, karena kalau antum melakukan ada konsekuensi hukum. Justru syukuri karena tidak terjadi. Fahami ini ya, karena banyak di antara anak-anak muda biasa terpengaruh begitu. Misal calonnya dulu yang dia ingin nikah, sudah nikah. Coba dulu sebelum nikah saya zinai saja. Bisa nggak terjadi begitu? Ya kan? Padahal sebenarnya kalau dia lakukan itu ada konsekuensi hukum. Justru sekarang Allah selamatkan dia. Ini pesan penting ini. Jelas nggak? Sudah pakai mikrofon, sudah pakai bahasa Indonesia, suara saya keras. Nggak jelas juga, biar malaikat yang ambil alih sudah. Baik, dalil yang kedua yang beliau angkat. Ini 2 buah dalil saja. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu secara marfu, beliau mengatakan mathalu hadhil ummah kamathali arba'ati rijal. Artinya perumpamaan umat ini terdiri dari 4 golongan manusia. Rajulun atahu Allahu malan wa ilma, seseorang yang Allah karuniai ilmu dan harta. Fahuwa ya'malu fi malihi bi'ilmi, maka dia mengaplikasikan ilmunya di hartanya. Dia sudah pintar agama, kaya raya. Lalu dia kontrol ilmunya, hartanya dengan ilmunya. Jadi sumbernya harus halal, keluar juga ke halal. Sudah kita pernah kasih gambaran ini ya. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Golongan yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tapi nggak punya harta. Ya. Faqala law kana li malun mislu mali fulan la amiltu fihi misla amalihi. Lalu dia bertekad, dia berkata antara dia sama Tuhannya Allah, dia lihat dengan dalam hatinya dengan tulus, kalau seandainya Allah memberikan saya sama dengan fulan, golongan pertama yang sibuk mengontrol uangnya dan mengeluarkan sesuai dengan ilmunya sehingga suka berinfak di jalan Allah, maka saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, pastikan kedua orang ini sama pahalanya. Padahal golongan kedua belum sempat mengerjakan karena nggak punya harta. Antum lihat masjid ini besar, masya Allah besar sekali masjid ini. Di titik ini antum bisa dapat pahala seperti pendirinya masjid ini. Pernah nggak berpikir begitu? Ini mahal ini, antum harus bayar ana sampaikan ini. Karena pahalanya luar biasa. Bayar dengan doa, bukan duit. Jangan su'udzon. Potong-potong ceramah lagi. Ustadz ini suka duit. Suka duit. Saya mengeluarin duit insya Allah. Sekarang bagaimana caranya? Antum jadi golongan yang kedua. Antum kan tidak punya kesempatan bangun masjid di sini, benar nggak? Mungkin tidak punya uang, mungkin tidak punya kesempatan, masjid sudah terbangun. Bagaimana caranya raih pahalanya nih? Ribuan orang bisa hadir begini. Dipakai waktu 5 waktu sholat, dipakai Jumatan. Benar kan? Niat, ini golongan kedua nih.
ya Allah, kalau seandainya antara antum sama Allah, jangan ribut-ribut, dengarin nih saya mau bicara. Ya Allah, kalau seandainya engkau berikan aku peluang, tulis dari hati antum ya, peluang seperti yang dirikan Masjid Blok M ini, saya akan juga buat yang sama. Tapi benar dalam hati antum ya, di saat Allah kasih peluang, antum akan lakukan. Maka masuk dalam hadis ini, fahuma fi ajri sawa, sama pahalanya. Gampang nggak? Gampang. Cuma tidak semua orang dapat taufik. Antum coba cari siapa ulama besar dunia, ilmunya nyebar di mana-mana. Banyak ulama, masya Allah, yang menguasai berbagai macam bahasa, tulis banyak kitab, gitu kan? Antum coba cek, oh ini masya Allah, nyebar ilmunya di mana-mana. Antum tidak punya ilmu seperti dia, Allah nggak kasih antum. Tapi antum tahu hadis ini, antum tekad dalam hati, ya Allah, kalau seandainya engkau berikan peluang aku seperti dia, aku akan buat yang sama. Pahalanya sama. Itu hadisnya begini. Enak gak? Enak ya. Tapi jeli. Biasanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik orang berpikir ke sana, dan akhirnya bisa dia raih pahala itu. Betul-betul orang yang hatinya bersih, teman-teman. Maksiat membuat tidak ada pemikiran ke situ. Tapi di saat antum tutup pintu maksiat dan antum taubat nasuh kepada Allah, Allah berikan peluang-peluang seperti ini. Banyak muncul ide kita di ibadah-ibadah yang tidak terfikir oleh orang banyak. Sehingga dengan itu antum bisa meraih derajat yang tinggi. Bayangkan apa yang baru kita bacakan tadi hadis dan baru apa yang saya jelaskan ini. Kalau antum melakukan di semua prestasi yang sudah pernah orang muslim lakukan, itu luar biasa. Luar biasa. Saya kadang-kadang teman-teman pada saat merenungi hadis ini dan merenungi perbuatan ini, bagaimana caranya kita meraih derajatnya para sahabat. Sahabat Nabi hidup bersama Nabi. Ada yang jadi ipar Nabi, ada yang jadi mertua Nabi, ada yang jadi anak mantu Nabi. Setiap hari sholat bersama Nabi, berjamaah. Setiap hari Nabi mengatakan infak, mereka sumbang hartanya. Pergi berjihad bersama Nabi. Ada yang menjadi jenazah disolati oleh Nabi, didoakan oleh Nabi. Luar biasa. Baik, sekarang kalau kita berpikir pendek teman-teman, ya sudahlah, itu kan sahabat Nabi. Nah, itu Allah kasih mereka karunia. Selesai. Tapi kenapa antum tidak tunggangi hadis ini? Kenapa antum tidak bilang, ya Allah, engkau telah hidupkan aku di masa ini. Antara itu kita kan berikhtiar, mencoba. Seandainya engkau hidupkan aku di masa itu, dan engkau berikan aku kesempatan untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW, aku juga akan buat seperti mereka. Ini panen pahalanya luar biasa. Tapi pernah nggak berpikir itu sebelumnya? Belum kan? Itu pentingnya ilmu teman-teman sekalian. Jadi bukan cuma otodidak hafal hadis tapi tidak paham bagaimana aplikasinya dalam kehidupan. Ternyata semua kebaikan orang-orang, selama kita memang niat betul dalam hati ingin meraih dan pahala seperti dia, dan kita betul-betul tekad, Allah tahu niat kita. Kalau Allah berikan peluang bersedekah, hafal Quran, menjadi ulama, apalah, menjadi mujahid, segala macam, kita akan lakukan betul kalau diberikan peluang, maka Allah bisa berikan pahala yang sama. Itulah makna hadis ini. Maka segera, mumpung Allah kasih umur, cari orang-orang yang paling banyak pahalanya, niatkan seperti mereka. Tapi ingat ya, betul-betul di saat itu antum tidak punya kesempatan, tidak punya peluang, tidak punya potensi, tapi antum ingin sekali. Saya kasih contoh, masjid ini kan sudah tidak mungkin. Antum mau bangun lagi masjid, walaupun antum punya uang di Blok M, sudah nggak dikasih tempat lagi. Ya, tapi kan masjid sudah terbangun. Masa kita cuma datang sholat dan pengajian? Rugi. Niatkan supaya kalau Allah berikan kesempatan, saya juga akan buat yang sama. Dan tarik ini di semua jenis ibadah. Indah nggak? Indah sekali itu. Ini mahal. Kalau antum pulang bawa ini saja malam ini sudah cukup buat saya. Bawa ilmunya. Ya. Selanjutnya hadisnya ini jadi saksi bahasan kita. Golongan yang ketiga kata Nabi SAW, وَرَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِتُ فِي مَالِهِ لَا يَدْرِي مَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ. Orang yang Allah kasih harta, tapi dia menyalahgunakan harta itu di jalan maksiat kepada Allah. Dia tidak pernah tahu dari mana sumbernya, kemana dia mau keluarkan. Jadi maksiat kepada Allah. Sehingga akhirnya hartanya itu cuma dipakai diskotik, bar, maksiat kepada Allah. Kemudian golongan keempat, وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا. Orang yang Allah tidak kasih ilmu, udah bodoh agama, tambah lagi miskin. Ya. Kemudian, faqala, dia berkata, "Lau kana li," kalau seandainya aku memiliki misla fulan, seperti si fulan itu, la amiltu fihi misla ma amil, atau misla amali fulan. Kalau saya punya peluang seperti dia, saya akan buat yang sama. Tekad dalam hati, kalau saya juga kaya seperti dia, saya juga akan bunuh orang, bangun diskotik, berzina sana sini, ya, apalah, ya, main judi,
dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, maka sama dosanya. Nah ini sama tarik tadi, hati-hati. Jangan lihat ada satu keluarga kita, tetangga, sebangsa kita, sukses, kaya raya, jabatannya tinggi, tapi jauh dari agama. Banyak pinjamin riba, banyak buat maksiat, lalu antum bilang, coba saya juga sama seperti dia. Ya udah, dapat dosa. Padahal antum nggak buat dosa itu. Antum tidak riba, antum tidak membunuh, antum tidak berzina, tidak foya-foya, tapi antum karena bertekad mau, ya sudah dikasih. Nah ini saksi bahasannya. Ini saksi dalil yang dibutuhkan untuk dibahas pada kesempatan ini. Ini dalil yang paling kuat teman-teman sekalian diangkat oleh beliau sehingga masuk dalam kategori dosa besar. Jadi sekali lagi, karena berazam dan bertekad memang di saat peluangnya datang langsung dilakukan. Ini tidak masuk sekali lagi orang yang baru dibisikin syaitan, suruh lihat perempuan itu, suruh lihat laki-laki itu, suruh ini, suruh gibah, tapi kita masih melawan dalam diri kita, itu tidak masuk dalam masalah ini. Ini betul-betul orang yang mau melakukan, dia cuma terhalang saja. Terhalangnya itu karena ban motornya pecah lah, hujan lebat lah apa, tapi pada saat redah dia langsung lakukan. Nah ini berarti sudah dapat dosanya. Baik, kita coba lebih dalam teman-teman sekalian bahas, dan ini termasuk inti bahasan kita, pengaruh dosa terhadap individu bahkan terhadap bangsa, negara yang dia hidup. Yang pertama, terhalang dari ilmu. Kapan orang buka pintu-pintu dosa ini, ilmunya sedikit, nggak berkah. Kalaupun ada, nggak berkah. Berapa banyak orang yang coba menghafal Al-Quran tapi akhirnya tidak mampu. Berapa banyak orang yang coba menghafal hadis-hadis tidak mampu. Berapa banyak orang yang coba menghafal masalah-masalah fikih tidak mampu. Hafal lupa. Dia tidak sadar itu sebenarnya efek dosa. Tapi di saat antum justru sebaliknya menjaga hubungan baik dengan Allah, komitmen aja, jaga sholat-sholat yang wajib, ibadah yang wajib, kemudian ditingkatkan kualitasnya, kemudian ditambah dengan ibadah sunnah, terus begitu, tutup semua keran-keran dosa, nanti akan naik level antum di situ. Maka ini dengan sendirinya akan ada keberkahan. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, kurang lebih terjemahan dalam Majmu' Fatawa beliau di jilid 14 halaman 152 ya. Allah Ta'ala telah menjadikan sebagian perkara untuk menghukum manusia akibat dosa, yaitu diambilnya hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Anda pernah dengar nggak kisahnya Ibnu Taimiyah ini? Ibnu Taimiyah ini subhanallah ya, diantara kisahnya, saking luasnya ilmu beliau pernah dipenjara, sampai beliau penuhi dinding penjara itu dengan ilmu, ditulisin sama dia. Pada saat beliau keluar, ilmunya itu dinukil oleh murid-muridnya, diambil. Sampai dia tidak tahu harus ngomong sama siapa karena di penjara, dikucilkan. Beliau tulis di sana sini. Keberkahan yang luar biasa. Sekarang berapa banyak dinukil perkataan-perkataan beliau, dikaji kitab-kitab beliau gitu kan. Allah berikan keberkahan. Ini semua adalah hasil daripada ketaatan dan jauh daripada kemaksiatan. Ini contoh. Ini teman-teman saya bacakan dari buku Dampak Buruk Maksiat Bagi Diri dan Keluarga ya. Tulis oleh Abdul Hadi bin Hasan. Ada beberapa poin dia sebutkan di sini, saya ringkaskan saja. Kemudian Ad-Dahhak berkata, tidaklah seseorang mempelajari Al-Quran lalu melupakannya, melainkan karena dosa yang dilakukannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 30 yang bunyinya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, maksiat, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Makanya statementnya Ali radhiyallahu anhu menarik sekali. Beliau mengatakan, sungguhnya Allah telah memberitahukan sumber permasalahan kalian, semuanya sumbernya ini, dan Allah juga sudah berikan jalan keluar dan solusi serta obat dari masalah itu. Kata orang di sekitarnya, apa itu? Apa ini sumber masalah kita dan apa solusinya? Kata beliau, sumber masalah kalian adalah dosa kepada Allah, dan jalan keluarnya adalah taubat. Sudah sering kita dengar, tapi orang kalau resapi dengan keimanan dalam hatinya, baru dia tersentuh. Nah ini baru jadi efek yang baik dalam kehidupannya. Kalau antum cuma dengar ilmu telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada efeknya. Tapi kalau antum renungi, ya masuk telinga kanan, nyantolkan dalam hati kita, dan kita renungi, maka kita akan mendapatkan keberkahan insya Allah. Yang kedua, dihalangi dari rezeki. Sebagaimana diambil dari hadis Nabi SAW yang masyhur, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Jika engkau melihat manusia, jika engkau melihat Allah
memberikan kepada hamba apa yang disukai dari dunia atas kemaksiatannya, banyak buat dosa tapi tetap melimpah rezekinya, maka itu adalah istidraj, tahapan siksaan. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 44. Masih lanjutan hadis tadi ya. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kalau orang yang sudah sering diingatkan, jangan akhi, jangan ukhti, dosa, tidak mau dengar, Allah sengaja memang berikan dia segala pintu rezeki. Kesenangan, kegembiraan, akak ketawa sana sini, tidak merasa salah dengan apa yang dia lakukan. Tiap hari begitu aja hidupnya, Allah sengaja bukakan itu. Kata Allah, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 halaman 145. Tentu masih banyak yang dituliskan, tapi saya ringkas-ringkaskan. Kemudian kita masuk yang ketiga. Disulitkan berbagai urusan bagi pelaku maksiat. Urusan-urusan yang dipersulitkan. Dan ini diangkat di sini dalil surah At-Talaq, surah nomor 2 ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dalam kehidupannya dan akan memberinya rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Berarti makna daripada ayat ini, siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, justru Allah persempit dia, ya, persempit dalam kehidupannya, sumpek dalam kehidupannya. Yang keempat, terhalangi dari ketaatan. Jadi sulit untuk ibadah, ya, sulit untuk ibadah. Dan itu diambil dari statement yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku sempat melakukan satu perbuatan dosa. Ya, dia tidak sebutkan cerita besar, dia cuma mengatakan satu perbuatan dosa yang sudah cukup menghalangiku untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah sebulan. Jadi kapan antum biasa sholat malam tiba-tiba nggak bisa bangun? Langsung introspeksi diri, ada dosa untuk melakukan itu. Tiba-tiba antum kebablasan subuh, udah mau terbit matahari, dosa, nggak ada yang lain. Terhalangi dari ketaatan berarti karena dosa. Tapi kapan antum jauh dari dosa, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Kemudian yang kelima, jika dosa itu bertambah banyak, maka dikunci hati pelakunya sehingga ia termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kalau terus diulang-ulangi dosa itu, maka hatinya terkunci jadi keras, sulit sekali tersentuh. Mau gempa bumi, mau longsor, mau banjir, mau temannya tabrakan di depan mata dia, kepalanya bocor, mati, dia bisa selamat, tidak ambil pelajaran. Itu kena dampak maksiat. Orang itu kalau bersih hatinya dan banyak ketaatannya kepada Allah, sedikit perkara. Para salafus saleh ingat riwayat yang mereka mengatakan, aku tahu aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap dari istriku, pasangan hidupku, tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Bayangkan tikus saja lewat di rumahnya, oh berarti ada dosaku. Coba begitu. Ada di antara mereka kalau lewat di satu tempat tercium bau busuk, bau bangkai, bau sampah, langsung astagfirullah wa atubu ilaih, ini ada dosa ini. Padahal sebenarnya itu umum, orang semua lewat akan cium bau itu, tapi dia berpikir Allah tidak mungkin lewatkan saya di sini dan saya menciumnya kecuali ada peringatan. Begitu mereka, peka sekali. Ya. Nabi Daud alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan, Allah uji dia, Allah lemparkan bangkai di depan singgasananya, langsung beliau sujud kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran cuma menguji, gitu kan? Tapi saking takutnya kepada Allah, jangan sampai itu adalah hukuman. Nabi Muhammad SAW itu kalau lihat mendung, awan yang gelap, beliau gelisah, mondar-mandir sana-sini, gelisah. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda gelisah begini? Dia mengatakan, wahai Aisyah, saya tidak tahu apakah yang akan turun dari awan itu air berkah, air hujan, atau azabnya Allah. Kita nggak pernah tahu. Karena kan dosa kadang-kadang kita tidak sadari, tapi sudah ada efek yang bisa datang kepada kita. Coba bayangkan. Disebutkan juga dalam sebuah athar Nabi Nuh alaihissalam pada saat anaknya tenggelam. Dalam Al-Quran sempat diceritakan atau digambarkan, dia mengatakan, innahu min ahli. Dia mengatakan, ya Tuhanku, ini anakku. Tapi Allah bilang, innahu laysa min ahli.
Nahu amalun ghairu salih. Bukan lagi keluargamu itu, amalnya tidak baik. Kalau Allah menekankan setelah itu mengatakan, ya, dan aku tidak mau hai Nuh sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Wa inni a'iduka an takuna minal jahilin. Maka Nabi Nuh alaihissalam saking takutnya dengan ancaman Allah ini, jangan sampai kau termasuk orang-orang jahil. Allah sudah tenggelamkan, berarti Allah punya maksud di situ. Karena Allah bisa selamatkan anaknya Nuh, karena memang dalam keadaan kafir, nggak mau dengar ayahnya. Maka karena itu Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Nuh alaihissalam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun. Saking takutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu luar biasa mereka pekah dalam memahami kalau itu adalah dosa-dosa. Kita tutup dengan hadis ini dulu, baru kita azan insyaAllah dan sholat. Hadis yang diangkat di poin kelima, efek daripada dosa ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, Innal abda idha akhta khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba kalau melakukan satu dosa, maka dalam hatinya akan muncul satu bercak hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Dan jika dia berhentikan kesalahan itu, beristighfar dan bertaubat, maka hatinya cemerlang kembali. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Dan kalau dia ulangi lagi dosa itu, maka bercak hitam itu semakin bertambah sehingga menutupi hatinya. Wa hurran alladhi dzakarallah. Dan dia makna arran, yang menutupi, yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan sekali-kali tidak bisa mereka selamat, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka. Demikian pula sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah beberapa kaum berhenti untuk meninggalkan sholat Jumat, suka melalaikan Jumat, dan Allah benar-benar akan menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Kita sudah sebutkan tadi 5. Yang keenam adalah adanya datangnya bencana. Jadi bencana ini bisa berupa penenggelaman ke dalam bumi, bisa gempa, bisa banjir, bencana intinya. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Yang bunyinya, فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing para pelaku dosa itu kami azab karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami timpahkan kepada mereka hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi dari ayat ini jelas sekali bagaimana efek dosa itu akan mendatangkan berbagai macam jenis hukuman Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kalau pelanggaran sama maka hukuman sama. Para pelaku zina, homoseksual, lesbian akan sama. Apa yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka akan sama. Para pemabuk, pejudi akan sama juga menimpa mereka. Ya, dan seterusnya, semua maksiat-maksiat ini efek-efeknya akan sama. Oleh karena itu orang kalau melihat ke masa lalu yang Allah perintahkan kita agar berjalan di muka bumi ini, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, menyebarlah kalian di muka bumi lalu lihatlah akibat orang-orang yang telah mendustakan. Jadi Allah suruh kita melihat mereka, bagaimana efek-efek yang telah menimpa mereka, karena efeknya akan sama kalau kita ulangi dosa yang sama. Kita kalau melakukan ketaatan bersama Nabi SAW dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan seterusnya, kita akan sama akibatnya dengan mereka. Allah berikan dunia mereka, kedudukan, kekayaan, kerajaan, ya, nama yang harum, kesempatan untuk beramal saleh, dan mereka meninggal akan masuk ke dalam surga. Sementara kalau kita mengikuti orang-orang yang lawan dari mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Utbah, Syaibah dan seterusnya, ini yang sudah meninggal dalam keadaan kufur, maka kita juga akan sama dengan mereka. Jadi hati-hati. Sudah banyak orang-orang sebelum kita yang taat, kalau kita ikuti maka kita akan sejalan dengan mereka, sama juga efek-efeknya. Dan kalau kita melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bermaksiat dan kita ikuti mereka, maka efeknya juga akan sama. Dari hadits Imran ibn Husain dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa kadhfun. Faqala rajul dan muslimin, ya Rasulullah, wa mata dzak?
Qala idza dhaharatil kainatu wal ma'azif wa syuribatil khumur. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Terjemahannya, di tengah-tengah umat ini, siapa itu? Umat Islam. Jadi jangan antum bilang, oh saya kan Islam, masa saya ditimpa bencana? Bisa datang bencana kepada antum. Nabi SAW bilang itu. Di tengah-tengah umat ini, umat Islam, akan ada pembenaman ke dalam bumi. Akan ada perubahan bentuk rupa, dikutuk oleh Allah. Akan ada pelemparan batu-batu. Lalu seseorang muslim bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Kata Nabi SAW, jika biduan dan alat musik merajalela serta khamar diminum. Nah, di masa kita, Masya Allah, mana-mana gitu ya. Jangan dianggap ini, oh ini berarti menyudutkan lagi, ini begini dan begitu. Ini agama harus disampaikan. Kalau antum tidak suka, jangan dengar, kan gitu. Tapi tidak bisa dilarang umat untuk mendengarkan masalah seperti ini. Yang menyebutkan tersebarnya para biduan dan alat musik dan khamar diminum, siapa dia? Rasulullah SAW. Kami cuma nyampaikan, Anda bisa lihat di hadis Tirmidzi nomor 2212 dan dihasankan oleh Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi jadi 2 halaman 479. Kalau sudah tersebar, maka jangan heran pelaku-pelaku para praktisinya akan dihukum seperti ini. Ini sudah benar sabda Nabi SAW, tidak mungkin salah. Lawannya kalau orang tidak lakukan, insya Allah dia akan selamat. Kan gitu. Dalam Al-Quran Allah memastikan dalam surah An-Nahl ayat 45. Ini surah nomor 16 ya. Afa'amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Apakah orang-orang yang membuat tipu daya dan jahat, maksiat, merasa aman dari bencana yang dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang mereka tidak sadari? Ini sudah turun 1400 tahun yang lalu, surah An-Nahl ayat 45. Apakah orang-orang yang membuat dosa itu merasa aman dari kami tenggelamkan mereka dalam bumi, tiba-tiba longsor, tiba-tiba gempa, ya. Kemudian atau datang kepada mereka siksa dari arah yang mereka tidak sadari, gangguan dari orang lain, dia diserang dengan hewan-hewan, banyaklah, virus, bakteri, penyakit, banyak sekali. Setiap saat orang-orang berlaku maksiat yang terancam, dan setiap saat orang beriman selalu aman. Subhanallah, orang kalau tidak buat dosa teman-teman, lantang dia ngomong, nyaman dia berinteraksi, semuanya enak karena dia tidak buat dosa. Orang kalau buat dosa itu walaupun orang lain tidak tahu, dia merasa kayak terganggu sendiri, terkekang dengan dosanya itu. Hilang percaya dirinya, murung hidupnya, banyak permasalahannya, keluh kesah selalu dari mulutnya. Ini semua kena dosa. Yang ketujuh, akan terjadi perselisihan dan perpecahan karena dosa-dosa itu. Di antaranya pecahnya hubungan suami istri, ya, ributnya rumah tangga, itu dosa, efek dosa. Ributnya antara orang tua sama anak, anak sama orang tua, kerabat sama kerabat, ya, sahabat sama sahabat, bawahan sama atasan, atasan sama, ini semua karena dosa. Disebutkan dalam sebuah hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan hadits ini hadits sahih diriwayatkan Imam Ahmad di nomor 5357 dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadits sahihah nomor 637. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ma tawaddathnani fa furriqa bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah dua orang yang berkasih sayang lalu keduanya tercerai-berai melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Yang buat dosa dirugikan oleh Allah karena terpisah, dan yang berbuat amal soleh tidak berbuat dosa, Allah selamatkan dari keburukan orang yang berdosa, kemudian Allah akan gantikan kehidupannya dengan kebahagiaan. Tapi Allah akan pisahkan. Artinya orang yang sama-sama baik, soleh dan soleh akan disatukan, orang yang berbuat dosa akan disatukan juga. Ini akan selamat, ini akan dihukum. Itu sederhananya. Ingat, semua pelanggaran akan bisa datang setiap saat hukuman Allah. Jangan dicoba-coba. Dosa untuk dipelajari dan dijauhi. Berapa kali saya bilang, gak usah bilang itu babi haram, bagaimana rasanya dagingnya, gak perlu. Udah tahu mukanya babi begitu, fotonya begitu, suaranya begitu, udah gak usah. Kalau perlu lihat aja gak usah. Udah tahu haram, yang penting Allah sudah tahu, beritahukan kan. Sekarang teman-teman gini, antum masuk di perusahaan nih. Perusahaan akan sampaikan supaya antum dapat gaji, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, antum kerjain semua, dapat gaji, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Perusahaan pun berharap antum buat itu, ya kan. Tapi dari sisi perusahaan akan bilang, ingat ya, jangan langgar ini, jangan langgar ini, jangan langgar ini.
Perusahaan tidak berharap antum melanggar, tapi kalau antum melanggar, antum kena konsekuensinya. Nah, Allah SWT tidak mau menghukum kita. Allah tidak mau kita buat dosa. Makanya Allah sampaikan, kalau kau buat dosa akan kena hukuman. Dosa itu dipelajari untuk dijauhi, gak usah dicoba. Amal soleh dipelajari untuk diterapkan. Begitu konsepnya. Apalagi teman-teman yang masih Allah berikan umur muda, Masya Allah. Di saat ini justru energik, ya masih energik begini, masih semangat. Ya, berbanyak ibadah. Jangan nanti sudah tua baru susah gitu. Tapi banyak orang di luar sana sudah tua tapi tidak mau tobat. Makin saja maksiat, bangga, pamer di media, menari-menari sana sini, sudah tua. Rambut sudah ubanan, tidak takut kepada Allah SWT. Ini kalau mati, untung apa dia nih? Dapat apa gitu? Ruginya luar biasa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَقَدْ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ, dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan. Maknanya, nanti kalau malaikat maut datang akan berkata kepada kita semua, kan sudah datang peringatan. Peringatan itu kata sebagian ulama tafsir, dalam Al-Quran disebutkan, itu salah satunya adalah munculnya uban. Salah satunya adalah adanya keturunan, generasi yang akan menggantikan kita. Salah satunya adalah meninggalnya kerabat-kerabat atau orang tetangga yang kita pernah kenal. Semua itu peringatan. Artinya kita siap saat akan seperti itu. Pasti. Jangan menyesal teman-teman sekalian nanti kalau sudah tiba waktu. Dulu saya sudah dengar ceramah tapi sayang saya nggak mau dengar. Saya nggak mau ikutin. Ya rugi sendiri. Saya nggak mungkin teman-teman datang ke rumah antum masing-masing ketuk, ingat akhi, sholat, ingat gini, ingat ukhti, tidak bisa. Kita cuma teriak di mikrofon begini, ayo, ayo. Nah tinggal keputusan di tangan antum. Tapi ingat, telah tegak hujjah pada antum sekarang, Allah sudah sampaikan. Mau jadi baik-baik. Dan begini, kalau mau jadi orang baik, sekaligus jadi orang baik. Sekalian, jangan setengah-setengah. Jangan hijrah tapi masih ada sedikit. Tidak usah. Dosa tidak usah dicoba. Sekarang jadi orang baik. Apapun orang bicara terserah. Pokoknya saya selamatkan diri saya sendiri. Dan makin kita pupuk keimanan itu amal soleh, maka akan nikmat nanti dia. Baik, jadi kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah dua orang berkasih sayang, lalu di keduanya tercerai, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Demikian pula hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Rasulullah SAW menghadap wajahnya kepada orang-orang setelah berkata, aqimu sufufakum thalathan, luruskan saf kalian, waktu beliau mengimami sholat, sambil mengarahkan wajah beliau kepada para sahabat makmum. Wallahi latuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, kalian benar-benar meluruskan saf kalian, atau Allah benar-benar akan menyisihkan di antara hati kalian. Qala fara'aitu ar-rajula yulsiqu mankibahu bimankibi sahibihi wa rukbatahu birukbati sahibihi wa ka'bahu bika'bihi. Maka kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu, waktu Nabi SAW mengatakan, demi Allah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian dalam sholat, atau Allah benar-benar akan menyisihkan di antara hati kalian. Maka dia berkata, aku pun melihat setiap orang dalam saf merapatkan pundak-pundaknya dengan pundak temannya, lututnya sama lutut temannya, maksudnya lutut bagian sebelah kanan dan kiri, dempet sama teman di sebelah, dan mata kaki kepada mata kaki temannya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan disahihkan. Jadi kata para ulama hadis, ya, ini betul-betul maknanya seperti lafadznya. Kapan tidak mau melakukan ketaatan yang Nabi SAW sudah perintahkan mengatur saf, maka akan berselisih. Dan tidak ada enaknya berselisih. Kita kalau cekcok sama seseorang, itu nggak enak. Karena tadinya kita bersahabat, tiba-tiba kita cekcok, pecah, mau bicara apapun jadi nggak enak. Interaksi jadi nggak enak. Tapi dalam hal ini dijelaskan ini karena ada dosa yang dikerjakan oleh salah satunya. Yang kedelapan, kemaksiatan itu akan menghapus keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan ketaatan. Tadi semua sudah disebutkan sebenarnya ini masalah rezeki dan sembarang macam ilmu. Tapi di sini ada keberkahan. Apa maknanya keberkahan? Kita akan tercukupi dengan apa yang sudah Allah berikan. Itu keberkahan. Diangkat dalilnya di sini adalah surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, mereka beriman pada Allah dan patuh kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, peringatan-peringatan yang sampai kepada mereka. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan
Kalau penduduk negeri itu bertakwa, beriman, maka Allah akan berkahi. Maknanya apa? Kalau mereka bermaksiat akan diangkat keberkahan. Ya, pencukupan terhadap kebutuhan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu, hadis ini disebutkan oleh Al-Bazzar dan Al-Albani menyebutkan dengan sanad hasan sahih. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'a an-nas. Satu hari Nabi SAW pernah berdiri memanggil orang-orang seraya mengatakan, kemarilah. Faqala halummu ilayya. Fa'aqbalu ilaihi fajalasu. Maka orang-orang pada kumpul kemudian duduk di hadapan Nabi SAW. Faqal, maka beliau bersabda, hadza Rasul Rabbil Alamin Jibril sallallahu alaihi wasallam nafatha fi ru'i. Ini adalah utusan Rabb semesta alam, Jibril alaihissalam meniupkan dalam hatiku, annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Bahwasanya ketahuilah tidak akan mati satu jiwa melainkan telah disempurnakan rezekinya. Wa in abta'a 'alaiha, meskipun terlambat datang kepadanya. Fattaqullah, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam memohon kepada Allah. Wala yahmilannakumul istibta'ul rizq, dan jangan sampai terlambatnya rezeki mendorong kalian untuk mendapatkannya. Jangan sampai keterlambatan rezeki mendorong kalian untuk mendapatkannya dengan maksiat kepada Allah. Di sini dikatakan dasar Arabnya wala yahmilannakum istibta'ul rizq an ta'khuduhu bi ma'siyatillah. Fa inna Allah la yunalu ma 'indahu illa bi ta'ati. Karena sungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan apa yang di sisinya dengan kemaksiatan kepadanya. Jadi dari hadis ini jelas sekali bagaimana Nabi SAW memastikan ada wahyu yang sampai kepada beliau. Kalau rezeki itu akan diberikan kepada semua makhluk, tidak mungkin ada pindah rezeki. Ya, tidak mungkin kalau proyek itu kita nggak dapat lalu kemudian berarti rezeki saya diambil, tidak mungkin. Berarti memang belum rezekinya. Lalu dikatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada ahli maksiat. Di dalam riwayat lain, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berpesan kepada aku dengan 7 kalimat yang menyebutkan diantaranya iyyaka wal ma'siyah fa innal ma'siyata halla sakhatullahi azza wajal. Hati-hati dari maksiat karena dengan maksiatlah murka Allah pasti akan datang. Artinya akan mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain diangkat juga oleh penulis ini, hadis riwayat Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata bidhan wa yaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala sallallahu alaihi wasallam, ama innahum ikhwanukum min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalu bi maharimillahi intahaquha. Sungguh aku mengetahui beberapa kaum, kata Nabi SAW, dari umatku ini, umat Islam, akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan seperti bukit Tahamah yang putih, bukit yang sangat besar. Ya, orang-orang Madinah mengenal ini sangat besar. Nabi SAW mengatakan pahala mereka seperti gunung-gunung itu. Lalu Allah menjadikannya debu-debu yang berhamburan. Allah tidak terima. Thauban, sahabat Nabi yang merupakan mantan budak Nabi SAW, yang Nabi bebaskan, diistilahkan dengan maulan Nabi SAW. Thauban berkata, ya Rasulullah, sifati kepada kami tentang mereka, terangkan mereka kepada kami dengan jelas agar kami tidak termasuk di antara mereka, sedangkan kami tidak menyadarinya. Siapa orang-orang yang dibawa pahala bergunung-gunung hari kiamat tapi tidak diterima oleh Allah SWT? Kata Nabi SAW, mereka itu dari saudara kalian dan dari ras kalian, dari keturunan-keturunan kalian kaum muslimin. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian mengambil. Mereka juga sholat malam. Tapi mereka adalah kaum yang apabila mereka bersua dengan apa yang diharamkan Allah Ta'ala, maka mereka melakukannya. Hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya kalau ada orang di saat dia sendiri tetap dia bermaksiat kepada Allah, dia safar, dan dia berzina, dia mabuk, tapi dia kalau kembali ke negara dia coba kembali lagi jalan Allah. Ini orang-orang yang tidak sadar kalau dia telah buka pintu maksiat dan Allah tetap mengawasi dia. Jadi tidak boleh dibuka pintu-pintu itu. Yang kesembilan, hilangnya rasa malu, yang notabene adalah akhlak paling mulia, paling agung dan paling besar nilainya.
Dan Nabi SAW bersabda, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islamil haya. Sesungguhnya tiap-tiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Malu itu adalah sesuatu yang muncul dari hati, ya, sehingga tidak mau mengerjakan pelanggaran-pelanggaran. Tentu malu yang paling utama teman-teman, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak orang malu dengan mertuanya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan teman-temannya, tapi dia tidak malu dengan Allah. Sampai Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah sebelum matamu tertuju kepada sesuatu yang haram, ketahuilah bahwa Allah lebih dulu melihatmu sebelum engkau melihat dosa tersebut. Allah musta'an. Semoga Allah maafkan kesalahan, karena ini pekah sekali hadis ini. Ya, orang kalau lagi sendirian kemudian dia terus dalam dosa, walaupun di sisi lain dia sholat malam, dia ibadah segala macam, tetap aja itu akan dihabiskan oleh Allah SWT pahala mereka, bukan cuma dicatat dosa. Ya, karena mereka hanya berkedok di depannya orang kelihatan alim, tapi di belakang ya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermaksiat kepada Allah. Ini yang masalah yang ke-9 ya. Dan juga kata Nabi SAW diangkat dalilnya, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Nabi SAW, salah satu perkara yang terus-menerus diketahui oleh manusia turun-temurun dari ucapan para nabi-nabi yang saling mengingatkan, jika kamu tidak malu maka lakukanlah sesukamu. Jadi orang kalau sekali buat dosa, mau buat dosa biasanya Allah masih kasih rasa malu, rasa takut. Tapi kalau dia tetap paksakan diri berbuat dosa itu, lama-lama hilang malunya. Bahkan bisa menjadi simbol dalam kehidupannya. Mungkin awal perempuan buka hijab malu, tapi kalau dia biarkan dirinya terus bermaksiat, maka nanti akan hilang rasa malu dan dia anggap dirinya tidak buat salah. Bahkan terbalik, dianggap orang yang menasihati dia itu yang salah. Padahal itu jalan keselamatan buat dia. Yang ke-10, kemaksiatan menghilangkan kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya. Mulai dari kenikmatan dunia sampai kepada kenikmatan akhirat. Sebenarnya ahli maksiat itu tidak menikmati masalah makanan, masalah minuman sebagaimana orang-orang saleh menikmatinya. Sehingga kita temukan orang-orang bermaksiat itu selalu berkeluh kesah, walaupun makanannya mewah, depannya tidak berkeluh kesah. Atau bahkan Allah uji dengan penyakit yang dia tidak bisa nikmati makanan yang ada di depannya. Sementara orang-orang saleh walaupun makannya sedikit, makanannya sederhana, tapi dia akan menikmatinya dan dia merasa itu sebuah nikmat yang besar. Jadi hilangnya kenikmatan itu termasuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masuk dalam poin ini. Di dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW, makhtalaja irqun wala ainun illa bidam wa ma yadfa'u Allahu anhu akthar. Tidaklah daging menjadi rusak, dan begitu pula mata air rusak, kecuali karena satu dosa, sedangkan apa yang Allah hindarkan darinya lebih banyak. Hadis ini diriwayatkan dalam Mu'jam as-Saghir nomor 1053 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Bayangkan teman-teman, daging bisa rusak, nah, mata air bisa hilang, apa saja fasilitas bisa hilang, maka itu sudah cukup disebabkan karena dosa manusia. Ini luar biasa ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, "Lau anna Allah yu'akhiduni wa Isa bidunubina la'adzabana wa la yadhlimuna syai'a." Qala wa asyara bis-sabbabati wallati taliha. Seandainya Allah menghukum aku dan Isa karena dosa-dosa kami, niscaya dia menghukum kami dan tidak menganiaya kepada kami sedikit pun. Ini tawadhu'nya Nabi SAW. Beliau mengatakan, kalau seandainya saya ini, kemudian dan juga Isa, beliau mencontohkan Nabi Isa AS, bisa banyak maknanya. Bisa karena Nabi Isa AS dalam sebuah hadis syafaat hari kiamat nanti, semua nabi-nabi umumnya menyebutkan tentang kesalahan yang pernah dilakukan kecuali Isa AS. Isa tidak menyebutkan kesalahan yang dia lakukan, gitu kan. Maka Nabi SAW berikan perumpamaan, kalau seandainya saya sama Isa, Nabi juga begitu, jauh dari kesalahannya. Kalau seandainya saya sama Isa dihukum sama Allah, maka pasti Allah tuh hukum dengan keadilannya. Artinya kalau Nabi pun mengucapkan ini, bagaimana dengan kita gitu? Pasti dosa-dosa kita kalau dihukum juga memang karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya, gitu kan. Yang ke-11, mengadakan di muka bumi aneka macam kerusakan pada air, udara, tanaman dan buah-buahan, juga tempat tinggal. Jadi tadi kalau yang ke-10 itu lebih kepada kerusakan secara khusus, terus di sini masalah daging, ya. Kemaksiatan menghilangkan kenikmatan. Kalau yang ke-11 ini mengadakan dosa-dosa, maksud itu mengadakan, ya, mendatangkan berbagai macam kerusakan pada air, udara, tanaman, buah-buahan dan tempat tinggal. Polusi udara, apalah, macam-macam penyakit, virus, ini semua karena dosa. Begitu yang disebutkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor
30 ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi wa liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi terjadi kerusakan-kerusakan banyak justru karena manusia berbuat dosa, akhirnya Allah datangkan sebagai hukuman kepada mereka. Kemudian hilangnya, yang ke-12, hilangnya rasa aman dan ketentraman, baik individu maupun masyarakat. Dinukil sebuah kisah, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pada saat menjadi khalifah, beliau selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah sampai beliau menginstruksikan, di wilayah kekuasaanku ini tidak boleh ada kezaliman terjadi, baik sama manusia ataupun hewan-hewan. Subhanallah, berjalan kerajaannya dia, betul-betul dinukil oleh sebagian ahli sejarah, di masa kerajaan Umar bin Abdul Aziz belum pernah terjadi sejarah serigala makan domba, padahal itu biasa terjadi. Tapi di zaman beliau tidak terjadi di wilayah kekuasaannya. Sampai terjadi, ada satu orang datang kepada seorang alim di negeri Syam, lalu dia mengatakan, sesungguhnya domba tetanggaku telah memakan rumput di dalam halaman rumahku. Maka si alim itu langsung mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hari ini telah meninggal Amir Mukminin. Orang pada bingung, kok dombanya tetangga makan rumput tetangganya, lalu dia bilang telah meninggal Amir Mukminin. Kata orang itu, kok bisa Anda bilang begini? Karena dia sudah memohon kepada Allah dengan kesolehannya kalau tidak terjadi kezaliman. Dan ini kezaliman terjadi. Berarti menandakan dia sudah meninggal. Dan ternyata dicek betul hari itu dia meninggal. Jadi kesolehan seseorang itu berefek kemana-mana. Berefek kepada kelembutan muamalah istri, kebaikan, juga loyalitasnya suami, ya. Kemudian anak-anak berbakti, teman-teman semua menghormati, mudah urusan-urusan, sampai hal yang kecil, semua itu karena ketaatan. Dan sebaliknya, terhambatnya dari hal yang kecil sampai hal yang besar, semua karena dosa gitu. Jadi ini yang ke-12, ya, hilangnya rasa aman dan ketentraman gitu. Sini juga ditambahkan yang ke-13, kemaksiatan mengakibatkan keputusan hubungan antara hamba dengan Robnya. Ya. Tapi nggak disebutkan dalilnya, cuma memang ini masuk akal. Ya. Orang berbuat dosa maka dia jauh dari Tuhannya. Kemudian yang ke-14, maksiat akan merusak hati manusia yang merupakan raja di dalam hati atau di dalam dirinya, ya. Serta menjadi penyebab juga gelapnya hati, sehingga akhirnya sulit sekali datang kepada dia, ya, peringatan-peringatan. Selanjutnya yang keberapa? Yang ke-15. Sebenarnya yang ke-14 tadi itu masalah di sini disebutkan sama beliau, ya, berpengaruh dalam hati seperti pengaruh penyakit pada tubuh, yang merusak hati. Terus yang ke-15 itu gelapnya hati, itu disendirikan lagi poinnya. Kemudian yang ke-16, umat-umat akan berebut memangsa kaum muslimin karena dosa. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Sahih karena Syekh Albani, kata Nabi SAW, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nyaris umat-umat berebut atas kalian sebagaimana orang-orang rakus berebut makanan. Faqala qail, maka seseorang berkata, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah pada hari itu jumlah kami sedikit? Jadi Nabi SAW bilang, kalian ini umat Islam nanti akan diperebutkan oleh orang-orang seperti orang yang rakus memperebutkan makanan. Kita bisa lihat banyak keadaan-keadaan di masa kita pun begitu, umat Islam seperti tidak punya kekuatan gitu kan, diperebutkan sana sini. Ini kata Nabi SAW, itu akan jadi, ya, terjadi. Maka seorang mengatakannya, Rasulullah, apakah pada saat itu kita sedikit? Kenapa sahabat ini bertanya begitu? Karena di masa itu, di zaman Nabi SAW, kekuatan Islam cuma di kota Madinah, tapi orang seluruh dunia khawatir dan takut dengan kaum muslimin, segan. Saat sekarang jumlah kita banyak, tapi kita belum bisa, ya, menetapkan, memberikan kemuliaan yang sebenarnya sebagaimana dicapai oleh Nabi SAW dan para sahabat. Qala bal antum yawma idzin katsir, kata Nabi SAW, tidak, pada hari itu kalian sangat banyak, walakinakum gusa'u ka gusa'is sail, tapi pada saat itu kalian seperti buih di lautan, seperti busa-busa di lautan, tidak ada manfaat, tidak ada kekuatan, tidak ada manfaat, tidak ada kekuatannya. La yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, di saat itu Allah akan mengangkat rasa segan dari hati musuh-musuh kalian. Wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan masukkan dalam hati kalian penyakit wahan. Faqala qail, seseorang berkata, ya Rasulullah, amal wahan, apa itu penyakit wahan? Qala hubbid dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut pada kematian.
Kata sebagian ulama hadis ini maksudnya adalah diambil dari akhir hadisnya. Kapan umat Islam sibuk dengan cinta dunia, gak mau tahu lagi halal haramnya, kapan mereka tidak mau lagi memikirkan akhirat, takut kalau mati nanti, sehingga mereka seperti keadaannya orang-orang kafir, gak ada bedanya, maka di saat itu Allah akan angkat rasa segan dari hati musuh-musuh kita. Berikut juga Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan penyakit dalam hati ini. Yang ke-17, kemaksiatan bisa melupakan diri sendiri. Misalnya dia lupa tentang maslahat-maslahat buat dirinya, penyelamatan dirinya. Dan ini yang terakhir ya. Beranjak daripada surah Al-Hasyr ayat 19. Allah SWT berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 67, نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Surah At-Taubah ayat 67. Mereka melupakan Allah, maka Allah juga membuat mereka lupa. Atau Allah melupakan mereka. Jadi sini maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala membuat orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan melupakan maslahat buat dirinya sendiri. Keselamatan buat dirinya sendiri. Yang ada bagi pelaku maksiat adalah pintas, jalan pintas. Berbuat dosa, nanti akibatnya terserah. Mau bagaimana, tidak masalah. Ini orang bodoh. Ya, orang yang menjerumuskan dirinya pada maksiat, akhirnya dia tidak mau tahu efeknya datang kepada dia, tidak ada masalah. Bukan ke orang yang narkotika, orang yang mau mabukkan. Sebenarnya dia tahu. Setelah itu dia berbahaya, tapi dia tidak mau tahu. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Dia ganggu istri orang, ganggu rumah tangga orang, kemudian dia tahu efeknya nanti bahaya nih, tapi apa yang dilakukan sama dia? Nah ini Allah buat mereka lupa terhadap diri mereka, lupa tentang efek-efek bahaya yang datang menimpa mereka. Akhirnya datanglah hukuman Allah SWT datangkan karena memang sudah terjadi hal tersebut. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian. InsyaAllah semoga bermanfaat teman-teman sekalian, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.